Jadi begini, Mbah. Kalau Mbah dalam Sukahayu itu adalah nama alias ya, bukan berarti nama aslinya. Nama asli beliau itu adalah Prabu Rangga Anik. Beliau itu keturunan dari kerajaan Majapahit. Beliau anak dari Prabu Adipati Pasopati. Prabu Adipati Pasopati itu adalah cucu dari kerajaan Majapahit muda, yang memang pada saat itu menikah dengan Mbah Putri Sukasari. Ya, di situ mempunyai anak satu, yaitu Prabu Rangga Anik. Jadi Prabu Rangga Anik ini alias Mbah dalam Sukahayu pada saat itu ditugaskan oleh orang tuanya untuk bisa menjadi pejuang kemerdekaan pada saat zaman Belanda dan Portugis. Beliau itu sebenarnya tidak menguasai daerah Subang saja, tapi beliau menguasai daerah Karawang, Sumedang, Cirebon, dan Subang. Nah, kenapa ada makamnya beliau di sini? Karena pada saat itu sebelum akhir hayatnya, beliau itu mengabdikan dirinya untuk masyarakat banyak di daerah sini. Bahkan adanya perairan-perairan sawah, listrik, itu adalah jasa dari beliau yang pada saat itu merampas dari Belanda dan Portugis. Beliau di sini tidak hanya satu orang saja, tetapi beliau ditemani oleh sahabat-sahabatnya yang memang mempunyai keilmuan yang tinggi. Beliau bisa dikatakan di sini itu sesepuh ya, karena beliau yang memang mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada sahabat-sahabatnya, seperti Eyang Nurwadi. Terus di sini pun juga ada kan yang disebut dengan Eyang Rangga Soleh ya. Beliau itu adalah murid-muridnya dari beliau yang memang diberikan kemampuan ilmu hikmah, ilmu perang, dan juga ilmu politik dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Jadi semasa hidup beliau itu mempunyai ilmu, kalau Sundanya ya saceduh metu saucap nyata. Kenapa banyak pejabat yang datang kepada beliau pada saat itu jadi? Kenapa banyak orang yang pada saat itu belum mempunyai jodoh akhirnya dengan seketika mempunyai jodoh yang pasti? Jadi bisa dikatakan selain mempunyai ilmu hikmah, beliau itu punya ilmu yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan itu adalah ilmu sufi. Tetapi beliau pada saat hidupnya tidak pernah menyombongkan diri. Bahkan beliau lebih menaikkan anak-anak didiknya seperti Eyang Nurwadi, Eyang Rangga Soleh. Beliau itu selalu di belakang layar, tetapi beliau ada di hadapan orang banyak dan ada di depan orang banyak untuk membasmi peperangan. Untuk usia, beliau wafat di sini pada tahun 1693. Berarti udah sangat tua sekali ya. 400 tahun kurang lebih. Nah, beliau pun juga pada saat wafat bukan karena dibunuh, tapi beliau karena sakit. Beliau wafatnya di sini bisa dikatakan beliau tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Tetapi beliau mengangkat anaknya Eyang Nurwadi untuk dijadikan generasi penerus yang pada saat itu menjadi ulama besar di wilayah sini. Dan beliau pun juga dulu pernah berpesan pada saat sakit, jikalau nanti datang musibah besar berupa banjir bandang, itu jangan kaget, karena nanti itu akan bisa membuka makam saya, kata beliau dulu, dan makam orang tua kalian, yaitu Eyang Nurwadi, Eyang Rangga Soleh. Cuman kalau untuk Eyang Nurwadi kan emang jelas sudah ada ya petilasan makamnya gitu kan. Tetapi kalau untuk Eyang Rangga Soleh belum ada. Mungkin nanti kita akan tunjukkan yang ada di depan, tepat di seberang makam ini. Nah, kenapa beliau pada semasa hidup tidak mau menikah? Karena mendapat pesan dari orang tuanya bahwa jangan pernah menikah sebelum sukses untuk menyebarkan agama Islam dan membasmi kejahatan-kejahatan dari negara lain. Cuman pada saat itu beliau udah tua ya, di usia 78 tahun. Beliau sakit, akhirnya beliau memberikan ilmu-ilmu kepada anak didiknya, yaitu yang diangkat anak oleh beliau, anak dari Eyang Nurwadi, yang memang makamnya ada juga di dekat makam Eyang Nurwadi. Nah, ini mungkin saya mewakili Abah
Abah juga, karena kan dulu ini kita awalnya untuk berziarah itu awal kalau nggak salah kan kita di sini dulu ya. Iya. Saya sama istri saya itu di sini bah awalnya gitu, sebelum meraih kesuksesan dalam urusan ilmu ataupun duniawi gitu ya bah. Alhamdulillah emang saya di sini waktu tirakat awalnya. Nah yang mau ayah pertanyakan untuk mewakili abah gitu istilahnya, yang berziarah ke sini itu harus seperti apa sih, harus membacakan apa supaya benar-benar alhamdulillah ada ijabahnya Allah gitu dengan sababiahnya eyang gitu. Jadi gini, untuk semua orang yang ingin berziarah ke sini mendapatkan fadilah dan karomahnya ya dari kekasih Allah, itu harus mempunyai ketulusan hati, keikhlasan hati, dan niat yang lurus. Karena eyang berjanji pada semasa hidupnya, di saat nanti saya udah wafat, karena yang wafat itu adalah jasad, tetapi keilmuan itu tidak akan pernah wafat, dan ruh itu bisa hadir ke hadapan orang yang dikehendakinya. Jadi eyang akan membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tujuan orang yang berziarah ke sini itu lurus tujuannya, tidak meminta yang macam-macam. Nah, eyang sempat murka kepada orang-orang yang berziarah yang memang menyalahgunakan tempat ini. Karena kan tempat ini harusnya dipakai kebersihan lah intinya gitu ya. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan situasi dalam kesempitan untuk bisa mendapatkan pundi-pundi uang dengan segala macam transaksi masalah benda pusaka katanya gitu. Kata eyang. Terus juga maaf melampiaskan birahi kepada tamu-tamu yang datang ke sini. Dan juga pernah ada orang yang meminta sesuatu yang harusnya itu tidak diutarakan di sini, yang disebut dengan togel. Itu. Jadi pada saat itu eyang sempat murka, makanya sekarang ini ditutup supaya nggak ada lagi orang yang datang ke sini. Ada yang datang 1-2 atau misalkan beberapa puluh orang, tapi itu adalah orang yang dikehendaki atas izin Allah, yang memang mempunyai tujuannya lurus, niatan yang baik. Nah, jadi bisa dikatakan tempat ini benar-benar keramat ya. Karena tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang untuk saat ini. Karena pada saat itu, saat rame-ramenya tempat ziarah ini, banyak sekali orang yang menyalahgunakan tempat ini. Nah, kalau seandainya sekarang ini ada orang yang tujuannya lain, akan seperti apa dampaknya? Dari sekarang sampai ke depan ya. Itu akan terlihat jelas oleh Mbah Edeng, juru kunci, oleh Abah pengelola yang suka ada di sini gitu. Jangankan dia sehat lahir, yang ada saat dia datang ke sini itu akan sakit karena punya niat dan tujuan yang nggak baik. Jadi gini, kita kan datangnya ke tempat ziarah itu ziarah kubur, mendoakan yang sudah tidak ada. Tujuannya munajat kepada Allah. Tetapi sababiahnya dengan datang ke sini itu kita berupaya supaya kekasih Allah bisa memunajatkan doa kita kepada Allah. Tapi orang yang pernah datang ke sini beberapa waktu lalu gitu ya, tujuannya musyrik. Jadi meminta ya tadi itu togel gitu kan. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, menyalahgunakan tempat ini, itu nggak boleh. Jadi nanti untuk sekarang sampai ke depannya akan terlihat orang itu datang baru 1 malam langsung sakit. Nah, terus ini selama eyang di sini tuh adakah contohnya sesuatu yang dipendam eyang berupa pusaka atau apa ya? Bah ya. Nah, itu kan bisa ada hikmahnya juga buat untuk dimuseumkan ya bah, 1 atau 2 gitu ya bah ya. Nah, itu untuk salah satu buktinya juga gitu, kalau eyang ini dulunya itu adalah benar-benar seorang pahlawan. Ya, seorang pahlawan pasti megang senjata gitu kan, selain doa gitu. Bisa dikatakan beliau pejuang ya, pejuang kemerdekaan. Tetapi beliau pada saat itu hanya menggunakan bambu kuning saja pusakanya, tidak pernah menggunakan yang lain-lain. Makanya kenapa eyang sebelum-sebelumnya sempat murka dengan transaksi barang antik atau benda pusaka, karena memang eyang tidak pernah memakai yang seperti itu. Banyak orang katanya hasil narik di sini ada ini pusakanya eyang, pada itu bohong. Hanya mengandalkan dengan doa dan kepintarannya yang memang pada saat itu berguru langsung kepada ayahandanya, cucu dari Raja Majapahit. Nah, mungkin bah, saya mau izin bah, saya mungkin akan nyuruh istri saya untuk mediasi dengan sahabatnya eyang di mana tempat makomnya gitu ya. Makamnya. Iya.
Ya kita langsung aja ke sana. Ya. Ya, silakan. Ya sahabat IMP, di sini sekarang kita akan menunjukkan makam Eyang Rangga Soleh ya. Beliau itu adalah sahabat sekaligus muridnya dari Mbah Dalem Sukahayu. Nah, selain dari petilasan beliau, ternyata di sini ada petilasan dari Prabu Kian Santang. Yang dimana petilasan itu adalah sebuah pohon besar yang tadi ada di depan. Mungkin nanti kita akan tunjukkan lagi ya, karena di situ benar-benar Prabu Kian Santang memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 41 hari, 41 malam. Kita dengan tunggul batu yang ada di depan saya ini adalah petilasannya dari Eyang Rangga Soleh. Sahabat IMP, jarak dari meninggalnya Mbah Dalem Sukahayu dan Eyang Rangga Soleh itu nggak jauh beda, cuma beda 3 tahun saja. Jadi beliau itu memang sahabat sejati ya, yang memang pada saat itu berani bertaruh nyawa demi menyelamatkan masyarakat banyak. Sampai beliau udah tua, renta, sakit-sakitan, tetapi dengan keilmuannya beliau bisa menumpaskan penjajah Belanda dan Portugis. Nah, selain ini saya akan menunjukkan lagi petilasan dari Prabu Kian Santang. Yuk kita ikuti. Nah, inilah sahabat IMP, pohon yang memang menjadi saksi sebagai makom petilasannya Prabu Kian Santang. Pada saat itu, Eyang Prabu Kian Santang bermunajat diri di sini selama 41 hari, 41 malam. Dan dulunya ini adalah hutan belantara, yang memang di sini tumbuh pohon ini yang memang usianya udah ratusan tahun. Kenapa harus ada di daerah Cisalak, Cihideng, Subang? Karena pada saat itu di sini banyak sekali orang-orang yang terjajah, dan Eyang Prabu Kian Santang pun juga di sini membantu pejuang-pejuang untuk bisa memberantas kejahatan. Karena dulu di sini banyak sekali gadis-gadis yang memang dijadikan selir. Terus banyak sekali orang-orang yang meminta upeti kepada penduduk yang ada di wilayah sini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang dijadikan kerja paksa untuk pembangunan-pembangunan yang sekarang ini ada jalur pantura. Sebenarnya ini adalah jasa-jasa dari para leluhur kita semua. Nah, untuk sahabat IMP, siapapun yang ingin berziarah ke sini, insya Allah akan mendapatkan padilah yang sangat luar biasa, semua atas izin Allah. Karena di sini adalah tempat petilasan dari Prabu Kian Santang, dan di sana juga tadi ada makamnya Eyang Rangga Soleh, dan yang paling utama yang tadi saya jumpai dan saya datangi itu adalah makam dari Mbah Dalem Sukahayu.